luar biasa karena tadi sore saya sebenarnya sudah bersiap-siap di rumah karena membayangkan ada keluarga kumpul di rumah, ada ibadah, tapi tidak membayangkan seperti ini. Oleh karena itu di rumah saya membantu membersihkan rumah, mengatur kursi dan lain sebagainya, sampai ada telepon dari ada SMS dari Usman yang meminta ada pertemuan darurat berhubung dengan kasus Munir. Kemudian tidak lama kemudian Suci juga telepon. Suci mengatakan ada emergensi karena ada 2 dokumen baru yang ditemukan dari Amerika yang menyangkut juga menyebut BIM. Jadi kita perlu sekali ketemu ini karena ini menentukan sekali pada proses pengungkapan kasus Munir. Saya tolak, saya katakan nggak bisa, maaf sekali, saya ada acara keluarga yang nggak mungkin saya tinggalkan. Lain kali saya berkali-kali menolak, sampai akhirnya Suci tidak kehabisan kata lalu ya sudah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kemudian beberapa waktu kemudian Usman telepon lagi meminta sangat setengah jam saja dan pasti sebelum sore hari sudah bisa kembali ke rumah. Lalu tiba-tiba Indri dari Kontras muncul, saya lagi di luar rumah, dia muncul menjemput untuk rapat. Jadi mereka masuk ke rumah, saya katakan nggak bisa, saya sudah ngomong sama Usman, sudah ngomong sama Suci, ini kali nggak bisa. Kau lihat ini kursi-kursi sudah ditata, ini kami mau ada acara, jadi maaf sekali. Aduh bang, setengah jam aja lah, setengah jam. Lalu Magda tiba-tiba interupsi mengatakan, ayolah pergi aja, karena acara kita jam 7. Saya pikir saya shock betul, mestinya istri saya tidak melakukan hal itu, saya masih melotot dan bilang jangan intervensi gitu. Dalam bayangan saya ini bukan urusan keluarga, ini urusan pekerjaan, nggak ada urusan keluarga gitu. Tapi istri saya terus mendorong supaya saya pergi rapat. Oleh karena itu saya buru-buru ambil kemeja yang paling gampang seperti ini, langsung masuk ke mobil, berangkat sampai ke Kontras gitu. Rapatnya di Kontras, gerbang tertutup, nggak ada orang, hanya 2-3 orang. Mobil masuk, saya bilang, loh gimana sih rapatnya di mana? Masa orang tua disuruh nunggu, saya bilang. Satu bilang, Usman tadi udah kesini tapi pergi sebentar. Suci mana? Suci on the way kesini. Oke, tunggu. Tiba-tiba Suci bilang, Indri bilang, ada file yang harus kita bawa. Kita rapatnya di imparsial, diganti, dipindah rapatnya. Suci sudah di imparsial. Jadi, tapi saya perlu mendownload file, jadi ngidupin komputer lagi dan lain sebagainya, ya beberapa 10-15 menit. Akhirnya selesai, mari kita berangkat ke imparsial, lalu saya masuk mobil lagi. Dari sana Kontras, saya lihat di depan ini ada 2 polisi. Loh, saya bilang kok ada polisi di situ, orang Sindri masih bercanda. Jangan-jangan kantor Demos dibongkar. Nggak mungkin. Kalau kebongkaran pasti saya diberitahu. Akhirnya sampai di sini berhenti dan saya menyadari ada jebakan Batman, kata AA. Jebakan. Dan saya sangat terkejut dan speechless. Jadi kalau tadi itu saya benar-benar kehilangan kata-kata. Masuk ke sini saya nggak tahu mau mengatakan apa, menyadari bahwa ada teman-teman yang mengasihi saya, yang melihat momentum ini sesuatu momentum yang perlu disyukuri dan ada kesempatan bersama-sama. Karena sebenarnya dari bulan lalu anak-anak saya bertanya maunya apa, saya bilang jangan kita aja yang merayakannya, tidak perlu apa-apa gitu. Baru minggu lalu saya setuju keluarga. Kita undang keluarga lah, undang kebaktian keluarga dan minta saud itu. Khotbah itu aja lah yang saya setujui. Tapi
pada kesempatan ini tentu saya menjadikan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, kepada istri, anak-anak saya, yang terutama saya harus berterima kasih kepada mereka karena mereka mengikuti keputusan saya pada tahun 83 itu kembali ke kampung saya di Seborong-Borong selama 2 tahun karena ayah saya meninggal, ibu saya lumpuh, terlang, dan tidak ada yang menemani. Saya putuskan untuk pulang ke Seborong-Borong menemani ibu saya, dan istri dan anak-anak saya tentu harus meninggalkan Jakarta, meninggalkan sekolah. Anak-anak meninggalkan sekolah PSKD, nantinya sekolah di kecamatan yang sebagian besar teman-temannya sekolah pakai kaki ayam. Tidak ada listrik hanya nyala pada jam 6 sore sampai 6. Tidak ada televisi dan lain sebagainya. Saya pikir mereka berkorban banyak untuk memenuhi kaul saya, karena saya berjanji kepada ibu saya sebenarnya. Waktu kecil, saya berjanji untuk pada satu saat membeli ibu saya selop atau kelom emas. Kelom kelom emas gitu. Itu cita-cita saya waktu kecil gitu, yang tidak mungkin saya lakukan secara letterleh, secara harfiah, karena sampai sekarang pun nggak mungkin saya mempunyai kekayaan membeli itu. Oleh karena itu saya mentransform janji saya itu dengan pulang ke kampung di Seborong-Borong selama 2 tahun. Itu bagian juga. Saya tinggalkan kawanku, saya tinggalkan Yakoma pada waktu itu. Teman-teman di Yakoma banyak protes juga. Begitu juga di kawanku, kenapa meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. Terima kasih untuk istri dan anak-anak saya. Ada 3 di sini, yang 1 tidak bisa hadir. Terima kasih saya untuk teman-teman dari GMKI pada awal 64. Saya masuk ke Jakarta jadi mahasiswa. Ada beberapa teman saya yang hadir di sini tadi. Yoris ada di belakang kali. Ada Yoris, ada Paul Chan, Paul M. Tokir, dan beberapa teman dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tahun 64. Selanjutnya saya hendak berterima kasih kepada teman-teman dari kawanku. Ada beberapa tadi terlambat rupanya datang. Ada Suryanto, Hairul. Suryanto tadi datang membawa gado-gado boplo. Saya sangat terharu karena dia bilang saya dulu paling suka gado-gado boplo. Bagian dari kawanku yang tidak bisa terpisahkan adalah saudara Julius. Ada Teresa, istri Julius juga ada di sini. Dan dia juga kontribut sebenarnya. Teresa bukan hanya istri Julius, tapi juga penulis yang kontribut kepada cerita-cerita anak-anak di majalah kawanku. Saya pikir dia termasuk teman dari akhir 60-an, awal 70-an. Kemudian saya hendak berterima kasih kepada teman-teman di Yakoma. Ada beberapa sini, termasuk saudara Remi. Saya tahun 78 itu sampai 83 menjadi direktur Yakoma. Selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di mana ini, teman di kalau loncat dari JKLPK nggak ada ya. Jadi, saya berterima kasih kepada teman-teman di Komnas HAM. Ada beberapa Atika dan teman-teman. Ada Yana dan teman-teman. Kita melewati masa-masa sulit di Yakoma, tapi satu masa yang saya pikir kalian setuju dengan saya. Kita melihatnya dengan satu sikap bahwa kalau hidup ini kita ulangi, kita akan melakukan hal yang sama di Komnas HAM. Terima kasih untuk teman-teman di mana lagi, di Infit tentunya juga saya lama di Infit. Ada Bini yang gantikan saya sebagai direktur eksekutif.
Tapi ada siapa ya? Masih ada yang lain? Oh, Peter tadi sudah pulang. Jadi waktu itu invite itu sekretarisnya 2 orang, satu sekretaris internasional di Den Haag, satu sekretaris nasional di Indonesia. Saya di Indonesia, dia di Den Haag. Jadi kami partner selama beberapa tahun. Tadi dia bilang tidak benar itu kekhawatirannya Bini katanya. Saya tetap menganjurkan, Zumrotin, saya tetap menganjurkan kau membawa kopi. Karena kalau kami jalan di Amerika atau di Jepang apa di mana, Peter selalu mengharapkan saya membagi kopi saya, karena saya membawa kopi dari sini, nyeduh sendiri, masak sendiri, itu lebih enak dan lebih murah. Tidak harus telur sendiri. Iya, bawa telur sendiri, itu tadi yang dikatakan. Dan kalau tidak ada yang kelupaan, maka saya akan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Elsam yang ada hadir di sini. Tapi si apa ya? Idal ada, sama si apa? Medi ada juga gitu. Ada Indri, teman-teman dari Elsam, terima kasih untuk kerjasama kita selama ini. Kemudian juga teman-teman dari Kontras, Usman dan lain itu ada di Aceh rupanya. Jadi saya nggak tahu, tadi mereka telepon. Usman dan Suci di Aceh. Mereka 2 di Aceh itu telepon. Jadi seakan-akan mereka ada di Jakarta. Padahal mereka 2 berada di Aceh. Jadi saya betul-betul dikibulin gitu. Akhirnya kelompok sekarang yang tempat saya bekerja dalam 3 tahun terakhir ini di Demos, ada teman-teman yang bekerja di 3 ruangan ini dari 3 tahun yang lalu. Saya ucapkan terima kasih juga. Semoga pekerjaan kita masih bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat bangsa kita sekarang dan di kemudian hari. Tadi ada teman bertanya, apa keinginanmu dalam hidup pernah yang dimintakan? Yang saya pernah mintakan secara sungguh-sungguh adalah kalau Tuhan izinkan, saya boleh melihat militer meninggalkan kehidupan peranan sosial politik mereka dan hanya tinggal di asrama untuk pertahanan. Permohonan saya ini saya apakan pada sekitar tahun 95, 94 ketika militer mencampuri urusan gereja di Sumatera Utara. Ada pendeta yang ditangkap, ada yang disiksa, ada yang terbunuh dan lain sebagainya. Dan militer memainkan peranan yang penting untuk memperlemah gereja HKBP karena mereka melihat potensi gereja HKBP mengganggu kepentingan rejim Soeharto. Pada waktu itu banyak pendeta yang ditangkap, tidak begitu banyak koran media kita yang memuat. Ada banyak juga yang terbunuh gitu. Pada waktu itu saya berdoa sungguh-sungguh mengharapkan kalau Tuhan izinkan saya boleh melihat militer itu hanya sebagai alat pertahanan, dan ini sudah mulai. Saya pikir kita harus mencatat bahwa peranan militer sudah berkurang di bidang sosial politik, belum sepenuhnya hilang. Mudah-mudahan sebelum saya check out masih permintaan saya dipenuhi. Ya, masih ada Kodam, masih ada Danre, masih ada Korek dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar saya lebih dari 10 menit. Sekali lagi, terima kasih.